Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman. Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, bagaimana keadaan kamu di hari ini? Sudah bahagia belum? Sekarang saya minta tolong ya. Coba tuliskan di bagian komentar, apa sih yang bisa kamu syukuri di hari ini? Tuliskan di komentar, saya hari ini bahagia karena saya pengen tahu seberapa sih kamu mensyukuri hidup kamu di hari ini ya. Tidak semua orang bisa menyukai kamu. Itu fakta. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu di pagi hari atau di siang hari, malam hari kamu mendengarkan suara saya kali ini? Apakah benar tebakan saya ketika kamu menonton video ini atau podcast ini ada semacam perasaan kecewa ya dalam hati kamu? Perasaan kecewa atau sedih karena baru aja mungkin dalam waktu dekat kemarin ada peristiwa yang membuat kamu ngerasa bertanya-tanya. Pertanyaan itu adalah, saya ini sebenarnya ada harganya gak sih? Saya ini sebenarnya patut dicintai gak sih? Saya ini sebenarnya berharga gak sih dilahirkan di dunia ini? Kok saya gini banget ya? Apakah benar itu pertanyaan yang sering kali kamu tanyakan belakangan ini? Kalau benar, bagus. Berarti podcast ini adalah petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk diri kamu. Yuk, saya akan menjelaskan kepada kamu bagaimana cara menyikapi keadaan kamu nih yang lagi sedih belakangan ini. Mau? Ayo deh. Sekarang begini. Kalau kita pikir-pikir, kenapa ya kok bisa ada kejadian yang menyedihkan seperti pada waktu itu? Coba deh sekarang sambil kamu mengerjakan sesuatu nih, kamu ingat-ingat lagi. Peristiwa apa sih yang belakangan ini kok sering banget buat kamu sedih? Kejadian apa sih yang belakangan ini kok sering kali buat kamu tuh maaf ya, kalau lagi sendirian pengen banget nangis? Benar atau tidak? Kejadian yang sedang kamu pikirkan itu adalah sebuah hal yang ada kaitannya dengan maaf, perbuatan orang lain yang terkesan tidak menganggap kamu berharga. Benar atau tidak? Nah sekarang kalau benar, coba ambil nafas dulu ya dalam-dalam. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan. Tenangkan dulu diri kamu. Dan dengarkan, saya ingin berbicara sesuatu hal yang penting buat kamu. Dengarkan baik-baik ya. Sekarang, diri kamu tahu gak sih kenapa peristiwa yang menyakitkan kemarin itu kok bisa-bisanya terjadi dalam hidup kamu? Kira-kira kalau saya iseng nanya nih sama kamu, salah siapa sih kok peristiwa kemarin itu bisa terjadi? Salah siapa kok peristiwa yang membuat kamu sedih sampai sekarang, kemarin-kemarin itu kok bisa kejadian? Itu salah siapa menurut kamu? Salah orang itu? Atau jangan-jangan salah kamu? Atau maaf, jangan-jangan sebenarnya diri kamu menyalahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kenapa mengizinkan hal ini terjadi pada hidup kamu? Jawabannya adalah, maaf ya, ini semua salah kamu. Loh, kok tiba-tiba saya jadi nyalahin kamu, padahal kamu adalah korban, dan kamu yang sedang hampir menangis saat ini? Kenapa saya tiba-tiba nyalahin kamu? Sebentar. Di sini bukan maksud saya menjadikan kamu sebagai tersangka. Tapi, saya menyalahkan kamu di sini karena memang diri kamu tuh lupa. Lupa apa, Mas? Lupa bahwa kamu tuh adalah sutradara hidupmu sendiri. Saya ulangi ya, kamu lupa bahwa dirimu sebenarnya adalah sutradara hidupmu sendiri. Sekarang kalau yang namanya sutradara itu kan yang dia berkuasa penuh. Mau buat film itu jadinya seperti apa? Betul? Sutradara itu berkuasa penuh.
Dia itu mau sudut pandang kameranya kemana, seperti apa dan bagaimana, sutradara pokoknya yang ngatur. Bener nggak? Nah, sama seperti hidup kamu. Sekarang saya tanya, diri kamu kan tadi sedih nih sama perilaku orang lain, sama perilaku mereka. Betul kan? Sekarang coba deh, saya mau nanya. Kenapa kok sudut pandang kameranya kamu fokusin ke mereka doang? Kenapa kok sudut pandang kamera kehidupan kamu fokusin kepada dia doang? Orang-orang yang barusan nyakitin kamu. Kenapa fokus ke mereka terus? Emangnya kamu yakin di sekitar kamu nih belakangan ini gak ada satupun orang yang suka sama kamu? Yakin? Kalau diri kamu menjawab yakin, itu berarti mohon maaf sekali lagi, kamu adalah orang yang sombong. Sekarang coba, mungkin gak sih kalau diri kamu itu benar-benar dibenci orang, diri kamu itu masih bisa hidup sampai saat ini? Sekarang coba deh, kamu lagi di mana sekarang? Katakan kepada saya dalam hati, kamu lagi di mana? Nah, sekarang diri kamu lagi di dalam sebuah tempat, entah dimanapun itu. Kamu ingat-ingat lagi, dari awal tadi kamu pergi, atau dari awal tadi kamu bangun deh, sampai sekarang waktu kamu mendengarkan suara saya di podcast ini, kamu ingat-ingat lagi, masa nggak ada satu orang sih yang memberikan cinta kasihnya sama kamu? Masa nggak ada satu makhluk sih yang memberikan cinta kasihnya sama kamu? Nih saya bantuin ya, tolong dengarkan. Ketika kamu bangun tidur, ingat-ingat lagi, ketika kamu bangun tidur, buka mata, kemudian kamu keluar dari tempat tidur kamu, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Oh, yang kamu lihat mungkin adalah ruangan di mana kamu tidur. Sekarang saya tanya lagi, setelah kamu berada di ruang tempat kamu tidur, kamu kemana? Oh, bisa jadi kamu keluar kamar, entah itu minum air putih, atau mungkin sekedar baca handphone, lihat TV, melakukan aktivitas kamu. Nah, sekarang coba, kita nggak usah jauh-jauh ya. Handphone yang kamu pegang ini loh. Iya, handphone yang kamu gunakan untuk mendengarkan suara saya dan menonton video saya selama ini. Handphone ini. Ceritakan kepada saya, gimana ceritanya ini handphone dulu bisa ada di tangan kamu? Gimana ceritanya? Mungkin nggak sih handphone yang kamu gunakan untuk nonton video saya setiap kali atau setiap hari ini tiba-tiba muncul aja gitu depan mata kamu? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ini handphone bisa ada di depan mata kamu, pasti ada prosesnya. Mulai dari kamu beli sendiri atau dibeliin orang. Saya nggak tahu apakah kamu beli handphone ini beli sendiri atau dibelikan orang tua atau dibelikan orang yang kamu kasihi. Tapi yang saya tanyakan bukan siapa yang membelikan handphone ini. Yang saya tanyakan adalah, kok bisa kamu sampai bisa-bisanya memiliki handphone saat ini? Nih, saya persingkat lagi pertanyaan saya. Diri kamu sekarang udah punya handphone nih. Sadar nggak sih, entah kamu beli sendiri ini handphone atau dibeliin, itu harus ada cinta kasih orang lain loh di dalamnya. Misalnya, kamu membeli handphone ini sendiri, pakai uang sendiri. Nggak mungkin kamu bisa cari uang sendiri kalau nggak ada cinta kasih orang tua walaupun sedikit pada waktu kamu kecil. Nggak mungkin kamu bisa beli handphone ini sendiri kalau nggak ada yang namanya pengorbanan orang tua yang kamu tidak sadari dari kamu kecil sampai segede sekarang. Nggak mungkin. Kemampuan kamu untuk mencari nafkah itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada cinta kasih orang lain, cuma kamu tidak sadar. Kameramu hanya fokus kepada orang-orang yang nyakitin doang. Sementara orang-orang yang mengasihi kamu tuh, kamu lupa. Lupa untuk memfokuskan kepada mereka, kamera kehidupan kamu. Mulai sadar? Nah sekarang coba tolong pandangi handphone kamu sekarang. Lihat handphone ini baik-baik. Diri kamu bisa membeli handphone ini atau mungkin memiliki handphone ini kan ada cintanya di sini. Kalau ini beli sendiri, kamu nggak sadar ya seberapa hebatnya orang tuamu mengajarkanmu sampai kamu bisa beli handphone sendiri. Pengorbanan mereka besar. Sadar nggak sih orang tua itu lebih sering mendoakan kita diam-diam daripada mereka mendoakan kita terang-terangan? Sadar nggak? Nggak ya? Dan saya selalu bilang, keberhasilanmu, keberuntunganmu,
Kesuksesanmu adalah dari doa-doa orang tua yang bisa jadi tersembunyi selama ini untuk kamu. Itu fakta loh. Sekarang, coba. Mungkin diri kamu sudah hampir meneteskan air mata saat ini. Sekarang ayo, saya tahu kamu sedih sama perilaku orang lain. Saya paham kamu sakit hati sama perilaku mereka. Tapi please, saya minta tolong sama kamu. Tolong. Tidak akan pernah ada 100% orang itu dicintai orang. Sebaik apapun kamu, sesempurna apapun dirimu, pasti akan selalu ada orang yang gak suka sama kamu. Itu udah hukum alam. Kalau diri kamu hanya memikirkan untuk dicintai 100% orang di muka bumi ini, itu namanya mimpi anak kecil. Nah sekarang gini ya, saya ingin ngasih tahu kepada kamu. Ada orang di dalam hidup kita yang dia itu paling banyak cintanya kepada kita, tapi sayangnya kita paling sering lupakan mereka. Kamu tahu orang itu siapa? Orang itu adalah kedua orang tua kita sendiri. Kesuksesan kita sebagai seorang anak, kamu percaya atau tidak, itu karena doa-doa mereka yang tersembunyi. Orang tua itu walaupun kelihatannya galak, walaupun kelihatannya kadang-kadang maaf suka nyebelin di mata kita, tapi doa mereka tidak pernah henti buat kita. Pertanyaannya, apakah kita pernah mengatakan terima kasih kepada mereka? Pertanyaannya, apakah kita pernah mengatakan bersyukur atas cinta kasih yang mereka perbuat? Sepertinya enggak ya. Kita ini kalau jujur, lebih sering memfokuskan kamera kehidupan kita kepada sebuah pertanyaan, kenapa sih kok dia benci saya? Kenapa sih kok mereka nggak suka sama saya? Sementara orang tua kamu yang selama ini mendoakan dirimu tak henti-hentinya, kamu lupakan. Kamu lupakan hanya karena mereka mungkin nyebelin di mata kamu, hanya karena mungkin mereka tidak berperilaku seperti yang kamu mau, padahal di balik itu semua, mereka terus mendoakanmu secara tersembunyi ketika mereka berdoa. Itu fakta loh, dan itu kenyataan. Nah, pesan saya kepada kamu sebagai sahabat saya adalah begini. Sesempurna apapun dirimu, sebaik apapun kamu, tidak akan pernah ada 100% orang di sekitarmu yang suka sama kamu. Sebaik-baiknya kamu membuat sebuah karya, pasti ada yang gak suka dengan karyamu. Itu hukum alam. Sebaik-baiknya kamu berperilaku, pasti akan ada orang yang menganggap perilaku baikmu itu buruk buat mereka. Bukan karena kamu itu buruk, bukan karena karyamu itu jelek, tapi karena mereka memang tidak pernah puas dengan apa yang kita berikan. Bukan karena kita, karena mereka yang memang tidak bisa puas dengan apa yang kita punya. Sekarang ayo ambil nafas. Kemudian kamu hembuskan pelan-pelan sambil mengatakan terima kasih. Akhirnya saya sadar. Yuk, mulai detik ini rubah sudut pandang kamera kehidupan kamu. Gak usah lagi fokus kepada mereka. Lebih bagus kita fokus aja menyebarkan cinta kasih kepada sesama. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita menolong, semakin bahagia hati kita. Itu hukum alam. Dan orang pertama yang harus kita bagikan cinta adalah kedua orang tua kita. Tidak peduli semenyebalkan apa mereka di mata kamu, ayo kita berusaha ngobrol yuk sama mereka. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan doa-doa terindahmu setiap hari ketika kamu beribadah. Fokuskan kamera kehidupanmu kepada orang-orang yang berhak kamu fokuskan, bukan kepada orang-orang yang sebenarnya berhak kamu abaikan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.